Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Alithia Saraswati dengan NIM 186222140 dari kelas akuntansi pagi 2 mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas akuntansi biaya 2 dengan dosen pembimbing Ibu Cari Marinda SEMAK AKCA. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang biaya kualitas. Apa sih kualitas itu? Menurut Cipto dan Diana tahun 2003, terdapat beberapa kesamaan elemen-elemen dari sekian banyak definisi kualitas yang ada, yaitu sebagai berikut. A. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. B. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. C. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah. Berdasarkan dari ketiga elemen di atas, kualitas adalah usaha yang dilakukan manusia atau perusahaan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang selalu berubah-ubah dan dinamis melalui produk, jasa, proses, dan lingkungan yang dihasilkan. Sedangkan menurut Grafen tahun 1988 menyatakan bahwa produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan. Yang keempat, fitur. Yang kelima, keandalan. Yang keenam, tahan lama. Yang ketujuh, kualitas kesesuaian. Dan yang kedelapan, kecocokan penggunaan. Kenapa biaya kualitas bisa terjadi dan biaya kualitas itu sendiri apa sih? Biaya kualitas terjadi karena adanya produk atau jasa yang buruk dari perusahaan tersebut. Menurut Mulyadi tahun 1993, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kemungkinan kualitas atau mutu dari suatu produk yang rendah. Jadi, biaya kualitas atau mutu adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, perbaikan, pengidentifikasian, dan pencegahan produk cacat atau produk rusak. Dan apa sih produk cacat atau produk rusak itu sendiri? Menurut Firdaus dan Wasila tahun 2009, produk rusak adalah barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak memerlukan proses lebih lanjut untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Nah, biasanya barang-barang seperti ini dapat dijual seharga nilai sisa atau dibuang karena tidak mempunyai nilai sama sekali. Jadi, di dalam biaya kualitas tidak hanya terdiri atas biaya untuk memenuhi kualitas saja, tetapi melainkan juga biaya yang terjadi karena kurangnya kualitas. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa biaya kualitas melibatkan atau berhubungan dengan dua kegiatan yang berkaitan dengan kualitas itu sendiri, yaitu yang pertama, kegiatan pengendalian, dan yang kedua, kegiatan karena kegagalan. Sedangkan menurut Garrison tahun 2012 menyatakan bahwa definisi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas juga menggunakan adanya 4 kategori biaya kualitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan yaitu biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Dengan adanya peningkatan biaya pencegahan, maka diharapkan biaya kegagalan pun akan turun. Kedua, biaya penilaian, yaitu biaya menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan para pelanggannya. Biaya penilaian ini terdiri dari biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, penerimaan produk, penerimaan proses, peralatan pengukuran, dan pengesahan dari pihak luar. 3. Biaya kegagalan internal. Biaya yang terjadi karena ada produk atau jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan, tapi ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke para pelanggan. 4. Biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan atau diterima kepada para pelanggan. Terus, perhitungan biaya kualitas bagaimana?
Menurut Hansen dan Mowen tahun 2004, biaya kualitas merupakan penjumlahan baik dari biaya dapat diamati atau observable quality cost dan biaya tersembunyi atau hidden quality cost. Yang pertama, biaya dapat diamati, yaitu biaya kualitas yang dapat diketahui jumlahnya dari catatan yang terdapat dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, biaya tersembunyi, yaitu biaya atau kerugian yang muncul karena rendahnya kualitas, tetapi jumlah biaya ini tidak dapat diketahui dari catatan akuntansi perusahaannya. Maka dari itu, untuk mengukur biaya tersembunyi ini, maka diperlukan estimasi. Estimasi tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode pengali. Dengan cara mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengali dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Dengan rumus, total biaya kegagalan eksternal sama dengan K dikalikan dengan biaya kegagalan yang terukur. Dengan keterangan, K itu adalah efek pengalian yang diperoleh berdasarkan tahun pengalaman dari perusahaan. Yang kedua, metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar sendiri dengan cara melalui survei pelanggan dan wawancara anggota tim penjualan perusahaan, sehingga dari data tersebut dapat untuk memproyeksikannya hilangnya laba di masa depan akibat dari kualitas yang buruk. Yang ketiga, fungsi kerugian kualitas Taguchi. Dengan cara mengasumsikan bahwa biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Dengan rumus, L sama dengan K dikalikan buka kurung Y dikurangin T tutup kurung pangkat 2. Dengan keterangan, K adalah konstanta proporsional yang besarnya tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Y adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas, T adalah nilai target dari karakteristik kualitas, dan L adalah kerugian kualitas. Jadi, fungsi kerugian kualitas Taguchi dengan rumus L sama dengan K dikalikan buka kurung Y kurangin T tutup kurung pangkat 2 harus dilakukan yang pertama kali adalah untuk mencari nilai K dengan rumus K sama dengan C dibagikan D pangkat 2 dengan keterangan C adalah kerugian pada batas spesifikasi atas atau bawah dan D sendiri adalah jarak batas dari nilai target. Pengendalian biaya kualitas. Yang pertama, manajemen mutu total atau TQM. Menurut USTRI tahun 2006, untuk menyediakan produk-produk yang tidak berkualitas, produsen-produsen kelas dunia mengadopsi filosofi Total Quality Management. Total Quality Management merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya melalui peningkatan kualitas dalam keseluruhan proses dan aktivitas operasinya. Yang kedua, Continuous Quality Improvement. Menurut USTRI tahun 2006, cara terbaik dalam mengurangi biaya kualitas adalah dengan cara mengurangi kuantitas produk yang berkualitas rendah dengan awalan perusahaan mengatasi permasalahan kualitas melalui peningkatan volume produksi dan strategi inspeksi. Manfaat informasi biaya kualitas. Yang pertama, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat dari sisi keuangan hal-hal yang terkait dengan produk cacat. Yang kedua, informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasi hal-hal penting dari masalah kualitas yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang ketiga, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keberadaan biaya-biaya kualitas yang didistribusikan secara tidak baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.